Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Asika Duri dari Prodi Matematika Universitas Negeri Semarang dengan NIM 411114220012. Di sini saya akan menyampaikan artikel saya bikin yaitu dengan judul Transformasi Pemilu dengan Teknologi Cerdas untuk Keterlibatan Demokratis yang Lebih Baik. Abstrak pada artikel ini menjelaskan bahwa pemilu atau pemilihan umum menjadi salah satu pilar demokrasi di Indonesia. Di era digital, transformasi pemilu menggunakan kecerdasan teknologi memiliki pengaruh yang besar terhadap partisipasi demokrasi masyarakat. Artikel ini bermaksud mengulas tentang perlunya transformasi pemilu menggunakan kecerdasan teknologi dan pengaruhnya terhadap partisipasi demokrasi yang lebih baik. Metode penelitian yang digunakan adalah studi literatur dengan mengumpulkan informasi dari berbagai sumber yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa transformasi pemilu menggunakan kecerdasan teknologi membawa manfaat dalam hal kemudahan akses informasi, pemungutan suara yang efisien, dan peningkatan partisipasi masyarakat dalam proses pemilu. Namun, masih terdapat tantangan terkait keamanan data, privasi, dan keterbatasan akses yang harus diatasi. Dalam menghadapi tantangan keamanan data dan privasi, teknologi digital dalam pemungutan suara memiliki banyak keunggulan yang dapat membantu mengatasi masalah ini. Di era digital, penting untuk memastikan bahwa pemilihan umum dilakukan dengan cara yang transparan dan aman. Kesimpulannya, penyelenggaraan pemilu melalui kecerdasan teknologi memiliki potensi besar untuk meningkatkan partisipasi demokratis masyarakat jika diterapkan dengan baik. Lalu, pendahuluan pada artikel ini yaitu demokrasi elektronik di Indonesia bertujuan meningkatkan partisipasi terutama generasi milenial melalui penerapan teknologi seperti Internet of Things, menciptakan kesetaraan akses dan meningkatkan kualitas demokrasi. Penggunaan kecerdasan teknologi dalam pemilu mengubah tradisi dengan meningkatkan efisiensi, transparansi, dan partisipasi masyarakat. Teknologi digital memberikan akses lebih banyak informasi, memudahkan partisipasi dalam pemilu. Lalu, media sosial, terutama dalam pemilihan umum di Amerika Serikat tahun 2008 dan 2012, menjadi alat penting dalam komunikasi politik yang interaktif, ditandai dengan kemenangan oleh Barack Obama dalam pemilu tersebut. Lalu, metode penelitian yang digunakan pada artikel ini yaitu melalui studi literatur. Data dikumpulkan dari penelitian dari jurnal ilmiah, buku, dan artikel lainnya yang berkaitan dengan perubahan pemilu melalui kecanggihan teknologi dan partisipasi demokratis. Sumber-sumber tersebut digunakan untuk mengumpulkan informasi yang relevan dan mendalami mengenai topik yang dibahas dalam artikel ini. Lalu, hasil dan pembahasan. Yang pertama ada perubahan paradigma dalam pemilu. Teknologi cerdas dalam pemilu mengubah cara memberikan suara dan mengakses informasi kandidat. Akses informasi politik melalui internet dan media sosial meningkat, mendorong partisipasi demokrasi. Teknologi dalam pemilu meningkatkan transparansi dan akurasi hasil. Di Indonesia dianggap sebagai model modernisasi dengan mesin pemungutan suara dan sistem pelaporan hasil memberikan kontribusi yang signifikan. Penerapan e-voting efektif di beberapa desa, serta dapat mengatasi masalah KTP ganda dalam pemilihan kepala desa. KPU memanfaatkan internet dan media sosial untuk meningkatkan eksistensinya, mendukung kampanye pendidikan politik, dan merangsang partisipasi kewarganegaraan menjelang pemilu 2024. Lalu yang kedua ada pengaruh media sosial dalam pemilu. Media sosial krusial dalam membentuk opini publik selama pemilu. Meningkatkan kesadaran terhadap partai politik dan mencerminkan suara netizen. Politisi dapat berinteraksi langsung dengan pemilih, memfasilitasi partisipasi dalam debat dan kampanye.
Teknologi cerdas mendukung keterlibatan ini melalui fitur-fitur seperti pemungutan suara online dan live chat. Lalu ada beberapa manfaat media sosial dalam pemilu, antara lain yang pertama, menciptakan literasi digital bagi para pemilih, terutama kaum muda di era digital. Yang kedua, mempromosikan informasi yang faktual dan menghentikan keterlibatan pemilih dengan mitos politik. Yang ketiga, mendorong transparansi dalam kampanye digital calon pemimpin dan partai politik. Yang keempat, memudahkan masyarakat mencerna pendidikan politik melalui perseteruan atau kontroversi yang terjadi akibat kampanye politik di media sosial. Yang kelima, memudahkan untuk menjaring dan memetakan kekuatan dukungan politik. Media sosial ini berperan penting dalam demokrasi di Cina, Jepang, dan Korea Selatan. Di Cina itu terdapat 80% lembaga pemerintah wajib memiliki situs web. Pada pemilihan parlemen Jepang 1995, 40 dari 242 anggota parlemen menggunakan situs web kampanye. Media sosial menjadi alat efektif dalam menyampaikan informasi politik, memungkinkan komunikasi langsung antara partai politik dan masyarakat, mengatasi kesenjangan wilayah dan waktu, serta meningkatkan pemahaman tentang proses pemilu secara umum. Lalu yang ketiga ada keuntungan teknologi cerdas dalam pemilu. Penerapan teknologi cerdas pada pemilu mempermudah akses informasi melalui situs web pemerintah, aplikasi seluler, dan jejaring sosial. Teknologi juga digunakan melalui game edukasi, realitas politik, dan platform online untuk memfasilitasi dialog antar pemilih. Teknologi cerdas dalam pemilu mempermudah akses informasi, menyederhanakan pemungutan suara, dan meningkatkan transparansi untuk mengurangi resiko kecurangan. Ini hal ini tuh mendukung literasi digital, transparansi kampanye, dan dialog antar pemilih berperan dalam memajukan demokrasi serta meningkatkan partisipasi publik. Lalu, LAN atau Lembaga Administrasi Negara mendukung digitalisasi pemilihan umum untuk penghitungan suara cepat, penghematan biaya pencetakan, kemudahan memberikan suara, dan partisipasi tanpa perlu ke TPS. Sistem ini juga mengatasi masalah kelelahan petugas, kerusakan atau kehilangan surat suara, serta kotak suara selama distribusi ke berbagai daerah. Lalu yang keempat, ada tantangan dalam transformasi pemilu dengan teknologi cerdas. Teknologi cerdas dalam pemilu memberikan manfaat, namun hadir resiko perlindungan data dan kesenjangan akses di daerah pedesaan. Keamanan sistem dan investasi akses merata diperlukan. Dalam era digital, transparansi pemilu penting untuk mengatasi mitos politik, meningkatkan partisipasi, dan memastikan hak suara setara. Lalu, e-voting berhasil dilakukan di beberapa negara, tapi banyak yang mengalami kendala keberhasilannya tergantung pada faktor teknis keamanan, dukungan hukum, dan kepercayaan publik. Di Indonesia, demokrasi digital menghadapi hambatan seperti motivasi partisipasi politik, akses informasi yang merata, kualitas komunikasi di komunitas daring, dan kehilangan ruang publik akibat tekanan kekuatan pasar. Peran pengguna internet Indonesia penting dalam mengatasi tantangan ini, seiring pertumbuhan pengguna media yang terus meningkat. Kesimpulan dari artikel ini yaitu transformasi pemilu melalui teknologi cerdas memiliki potensi besar untuk meningkatkan partisipasi demokratis di masyarakat. Perubahan proses pemungutan suara dan akses terhadap informasi kandidat membuka peluang partisipasi masyarakat yang lebih besar. Pengaruh media sosial juga meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pemilu. Keuntungan dari teknologi cerdas ini seperti kemudahan akses informasi dan pemungutan suara secara elektronik, memudahkan pemilih untuk mengambil keputusan dan berpartisipasi dalam pemilu. Namun, tantangan terkait perlindungan data, privasi, dan akses untuk mendapatkan informasi perlu diatasi.
Agar transformasi pemilu melalui teknologi cerdas dapat mendukung partisipasi demokrasi yang lebih baik. Diperlukan juga kerjasama dari pihak pemerintah dan masyarakat untuk memastikan keberhasilan implementasi teknologi cerdas dalam pemilu. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.